Shalom. Kalau kita membaca kisah kelahiran Tuhan Yesus, ya, atau saudara bisa membacanya di Lukas 1, ya, nanti saudara bisa membacanya masing-masing di tempat saudara masing-masing. Di situ malaikat Gabriel membawa pesan kepada seorang perempuan yang berasal dari Nazaret. Perempuan ini bernama Maria. Makanya kalau kita mengenal istilah Nasrani, ini sebenarnya berasal dari kata Nazaret itu. Yang sebenarnya itu adalah sebuah olokan. Karena apa? Karena Nazaret itu kota kecil atau kota udik atau kampungan gitu. Jadi kalau orang bilang Nasrani itu sebenarnya olokan. Ya, di situ malaikat Gabriel membawa pesan, ya, kepada seorang perempuan, seorang dara atau seorang dara. Di kitab lain dikatakan seorang dara, ya, yang bernama Maria. Dan malaikat Gabriel berkata, "Salam engkau yang dikaruniai Allah." Di situ dikatakan dikaruniai, bukan akan dikaruniai. Dikaruniai artinya itu sebuah keputusan atau itu sebuah dekret. Keputusan dari mana? Keputusan dari Allah. Dan kita percaya bahwa Allah itu Allah yang agung, Allah yang bijaksana, Allah yang ketika memutuskan sesuatu Dia sudah memikirkannya. Jadi ketika Allah memberikan keputusan kepada Maria bahwa ia akan mengandung atau menjadi ibu Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan sudah melihat seperti apa Maria. Dan nanti kita akan belajar, ya, siapa Maria, seperti apa Maria ini. Maria, ya, kalau di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata marar. Marar itu artinya kuat. Makanya kita sebagai orang tua, ya, kita juga harus berhati-hati memberikan nama kepada anak-anak kita. Karena nama itu apa? Menyangkut karakter, menyangkut jalan hidup anak-anak kita. Ketika Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu." Saudara, ketika membaca ayat ini, ya, ini mungkin, ya, sekilas saja sepertinya tidak tersirat apa-apa, tetapi kita harus mengetahui, harus mengupasnya supaya kita mendapat berkat dari firman ini. Ketika Maria berkata seperti ini, ya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu." Artinya apa? Dia harus mengambil semua resiko untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maria ini statusnya masih dara. Dara itu masih perawan. Ya. Dan dia pada waktu itu baru bertunangan dengan seorang pria, seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Di dalam budaya Yahudi atau budaya bangsa Israel,
orang yang kedapatan hamil di luar nikah yang tidak jelas siapa laki-lakinya, maka hukumannya itu dirajam batu. Dan ketika Maria berani berkata, aku ini hamba, saya yakin Maria mengetahui resiko itu. Tetapi kalau kita lihat, ya, Maria ini berani mengambil seluruh resiko itu. Seperti apa? Seperti dia biasa melakukan keinginan-keinginan Tuhan. Jadi saya mau berkata, ya bukan berlebihan kalau saya berkata Maria ini sepertinya sudah terbiasa melakukan keinginan-keinginan Tuhan atau mengisi bejana hidupnya dengan keinginan-keinginan Tuhan. Karena apa? Karena orang yang terbiasa mengisi bejana hidupnya dengan keinginan-keinginan pribadi, saya yakin dia tidak akan berani berkata aku ini hamba Tuhan atau berani mengambil seluruh resiko itu. Dan bukan hanya sampai di situ. Ya. Ketika Yesus lahir, dia harus lahir di kandang domba. Ya. Dan saudara, coba bayangkan saudara, ketika saudara mempunyai anak, saudara harus melahirkan di dalam kandang. Coba saudara bayangkan kalau itu terjadi pada saudara, rasanya seperti apa? Dan ini tidak sampai di situ. Ya. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus sudah dewasa, ya, ketika Yesus sudah mulai mengabarkan firman, mengabarkan kebenaran, mengabarkan Injil, ya, dia dimusuhi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ibu mana yang tidak teriris hatinya ketika melihat anaknya dimusuhi orang? Tidak sampai di situ. Ya. Akhirnya Yesus ditangkap. Setelah dewasa, Yesus ditangkap. Jadi arak seperti seorang penjahat. Dan ujung dari kehidupannya adalah mati di kayu salib. Saudara, kalau saudara punya anak, ya, saudara melihat anak Anda, anak saudara, diperlakukan seperti itu, bahkan saudara melihat kematian anakmu secara seperti itu, coba bagaimana rasanya? Tetapi ya, saya yakin dengan apa yang dia lakukan, bahkan ketika kita membaca di awal, ya, dia itu dikaruniai. Justru karunia itu yang membawa atau yang menyita seluruh kehidupan Maria. Tetapi saya yakin Maria ini dimuliakan. Saya yakin Maria ini mulia. Dan saya yakin Maria tidak akan pernah menyesali kehidupannya ketika ia memberikan seluruh hidupnya menjadi bejana yang diisi oleh keinginan-keinginan Allah. Banyak orang, banyak wanita yang akan menyesal
banyak pria yang akan menyesal. Banyak orang akan menyesal ketika dia tidak memberikan hidupnya untuk diisi oleh keinginan-keinginan Allah.